Oke, Mbak. Oke, Bu, silakan, Bu. Oke, kita langsung mulai sekarang, Bu Suci. Udah siap? Ya, siap, insya Allah. Baru berapa Tapi ini? baru 20 ya, ditunggu dulu kali ya, Iya. biar di atas lima Heeh. puluh ya. Oke deh. Assalamualaikum Bu Suci, Bu Opi. Waalaikumsalam, Pak Edi. Waalaikumsalam, Pak Edi.
Bu Suci, gimana? Masih mau menunggu atau kita mulai? Boleh dimulai? Ya, Oke, Bu. makasih. Oke, makasih. Baiklah, Bapak Ibu, kita mulai saja ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 9 ya. Karena kita keterbatasan waktu hanya sampai jam 3 ya, Bapak Ibu. Mungkin kita mulai saja, mudah-mudahan s- sambil kita berjalan nanti ada lagi yang masuk. Kalau di pendaftaran katanya ada 100 lebih yang daftar ya, bulan ya. Iya, yang mudah-mudahan yang lain bisa segera bergabung ya, sambil mudah-mudahan bisa di-share di grupnya, diingatkan karena kegiatan ini insya Allah isinya daging ya Bapak Ibu. Jadi sayang kalau dilewatkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat peserta webinar SLCC Kota Cilegon series kelima ya yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini ya. Walaupun sepertinya hari ini bertepatan dengan hari Sabtu weekend biasanya ya, dan juga karena kegiatan di sekolah sudah mulai off ya, sudah mulai libur semester 2, mungkin hawanya hawa liburan, tapi Masya Allah di sini membuktikan bahwa Bapak Ibu bukan hanya di sekolah saja ya untuk ingin belajarnya, tapi juga liburan tetap ingin belajar. Oke. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini ya, tadi seperti yang saya sudah sampaikan, Alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan, juga hidayah, sehingga kita bisa berkumpul untuk belajar dari pukul 2 hingga pukul 15 nanti dengan topik yang sangat menarik sekali ini kalau menurut saya, karena saya juga belum belajar nih, jadi harus mulai belajar sepertinya ya, yaitu tentang inovasi pembelajaran digital melalui Learn Grid di Canva. Nah, Bapak Ibu guru hebat, materi hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Suci Mega Diansari, SPD, SD, MPD. Selamat siang, Bu Suci. Selamat siang, Bopi. Ya, Masya Allah ya. Beliau ini narasumber yang sudah banyak jam terbangnya ya, sudah terkenal, bahkan kalau saya dengar ceritanya sudah dari Papua sampai Aceh ya, untuk berbagi ilmunya, dan Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk mendapatkan ilmu ya, mungkin sedikit dari yang beliau punya ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Beliau ini adalah duta teknologi dari Kemendikbudristek ya untuk Provinsi Banten tahun 2024 ya, Bu Suci ya. Ya, dan juga beliau ini adalah duta Canva Indonesia. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya ingin membawakan pantun nih sedikit ya. Ke Cilegon membeli duku. Jangan lupa mampir Cakep. Jangan lupa mampir ke Merak. Selamat Cakep. siang. Selamat siang Bapak Ibu guru. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Oke, balas Pak Seko. Oke. Ya, hari ini kita sama-sama simak ya Bapak Ibu. Apa sih yang ada di Canva nih? Kita kan taunya Canva itu buat bikin presentasi aja ya. Kalau saya bikin presentasi, bikin poster ya. Untuk yang lain-lainnya saya belum begitu memahami. Tapi mudah-mudahan setelah hari ini jadi lebih memahami lagi. Kita bisa pakai Canva untuk apa aja sih, apalagi gitu yang bisa kita pakai dari Canva. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mungkin mari kita langsung simak saja pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Suci. Waktu dan layar kami persilahkan kepada Ibu Suci.
Baik, terima kasih Bopi kesempatannya. Ya, Sebentar. Izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, sedang nampak? masih gelap Bu Suci. Sinyal. Waduh, kenapa dia tiba-tiba terpental? Halo. Oke. Oke, sudah ya. Sudah Bu Suci. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa. Perkenalkan, saya Suci Mega Diansari. Saya adalah Duta Kanva Indonesia, Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya atas kesempatannya yang diberikan nih kepada saya untuk bisa berbagi dalam webinar pada siang hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan ya Bapak Ibu ya dengan pendidikan saat ini, yaitu inovasi pembelajaran digital melalui LearnGrid di Canva. Nah, kita akan belajar bagaimana Canva itu tidak hanya digunakan untuk membuat desain nih Bapak Ibu ya. Taunya kan terkait desain aja ya, tapi juga dapat menjadi sebuah ruang belajar digital nih Bapak Ibu yang interaktif, terstruktur dan tentunya menyenangkan ya. Menyenangkan bagi peserta didik kita tentunya. Nah, sebelumnya tak kenal maka ta'aruf. Oke, perkenalkan Bapak Ibu mungkin ini, tapi saya nggak ngebacain semuanya Bapak Ibu ya, karena waktu kita nggak cukup lama gitu ya, karena cuma 1 jam. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa dibaca sendiri. Boleh dong tolong follow-follow saya di Bunda Fakih Faiz. Boleh Bapak Ibu ya, di Bunda Fakih Faiz di Instagramnya. Lalu boleh di TikTok saya di Bu Guruku 17. Lalu kalau misalkan mau tanya-tanya terkait Canva atau terkait konten-konten lainnya, nah bisa ke WA saya yang ini ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke ice breaking dulu nih sebelum kita masuk ke materinya. Nah, yuk boleh di scan-scan atau enggak Bapak Ibu boleh ketikkan di perambannya yaitu s.id/ice27. Boleh Bapak Ibu silakan. s.id garis miring IC, IC-nya huruf besar semua, itu huruf I-nya ya, itu I ya. I besar, C besar, E besar, 27. Nah, kita akan bermain dulu nih Bapak Ibu, silakan. Siapa yang mau ikut bermain? Boleh di-scan barcode-nya. Bapak Ibu, silakan. Sebelum kita masuk ke ice breaking-nya, Bapak Ibu boleh dong di kolom chat-nya dari daerah mana saja nih? Apakah ada yang di luar dari kota Cilegon, Bapak Ibu? Nah, silakan Bapak Ibu, ini masuknya di s.id/ais27. Ya, nanti akan masuk ke seperti ini Bapak Ibu. Nah, akan masuk ke dalam aplikasi ini. Tadi webnya, situs webnya. Oke, di sini ya. Apakah sama Bapak Ibu masuknya ke sini juga? Nah, di sini ada sebuah game ice breaking, tapi ini yang sederhana Bapak Ibu. Ini kita buatnya pakai yang ada di Pustaka Edukasi Bapak Ibu. Nah, kita bisa masukkan musiknya juga seperti ini. Nah, Bapak Ibu silakan masukkan namanya siapa, lalu klik mulai aktivitas. Yuk, sudah adakah yang bermain? Boleh Bapak Ibu, silakan. Nanti ini tinggal dimasukkan nih. Masukkan sesuai dengan yang
itemnya yang dikelompokkannya. Apakah itu termasuk coding? Apakah itu termasuk kecerdasan buatan? Boleh di kolom chatnya Bapak Ibu? Harus di laptop ya Bu, saya di HP Bu. Bisa di HP Bu, nggak harus di laptop. Ketik aja s.id/ais27 Bapak Ibu. Ketiknya di gini di HP, di apa namanya di Google ya, di Google ya, betul di Google Bu Gina. Di Google ketiknya s.id huruf kecil semua, garis miring. Oh sudah Bu Nuria Afrina salah satu keren. Ais ya, sudah selesai Bu. Keren Bu Heriana dapat nilai berapa Bu? Ais ya, ICE 27. Nah, silakan Bapak Ibu. s.id/ais ya 27. Baru 2 orang nih yang sudah selesai. Ayo, siapa lagi? Ih, betul semua keren Bu Heriana. Mantap. Iya, Bu Heriana ini yang juara satunya SLCC nih, wih. Yang dari Kabupaten Serang ya. Oke, mana lagi nih? Kalau nggak salah ya, bener nggak Bu? Takutnya salah orang gitu saya. Oke, Bapak Ibu. Iya bener Bu. Oke, mantap Bu. Makasih ya udah join. Betul katanya. Tuh kata Culan. Linknya Bu. Oh linknya ya saya ketikkan ya. Silakan Bapak Ibu kita ice breaking terlebih dahulu. Itu linknya. Muncul nggak? HTTPS. Kalau di sini harus pakai HTTPS biar muncul langsung. Oh sudah, Bu Novi. Bu Novi bagaimana? Dapat nilai berapa? AIS 27. Oke, coba Bu, itu Bu, udah saya kasih linknya. Diklik, nanti akan masuk ke sini, nanti boleh Nah, ini boleh dinyalakan ya, ada suara musiknya. Nah, ini tinggal dikasih nama, ya. Kasih nama tinggal mulai aktivitas. Misalkan, debugging masuknya kemana? Misalkan ke coding, misalkan gitu ya. Pengenalan wajah kemana? Ke KA gitu ya. Tinggal ditarik aja sampai ke atas. Sudah? Ini kenapa di close? Sudah Bapak Ibu? Oke. Dapat 10. Bener semua dong ya Pak Dedi ya. Dapat 10 berarti bener semua dong. Iya Bu, keren. Ada lagi Bapak Ibu, yuk. Saya tunggu 1 menit lagi. Oh, belum di-add ya? Bantu tolong add Bu, ada yang masuk. Mana nih? Invite ya. Oh, sudah. Oh, sudah. Ada yang masuk kok. Oh iya, sudah ya. Udah masuk kan Bu. Oke, Alhamdulillah udah ada ya banyak yang masuk nih. Kayaknya baru pada hadir. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau bermain. Ice breakingnya terlebih dahulu, dipersilahkan sebelum kita masuk ke materi ya. Sudah masuk klik yang mana, Bu? Nah, lalu diklik Bu yang kayak tadi. Tinggal diklik seperti ini ya. Nanti masuk ke s.id tadi ya, /ice27. Nanti masukkan namanya di sini. Masukkan namanya, ketikkan saja Suci misalkan. Atau siapa namanya. Misalkan namanya Risa. Lalu klik mulai aktivitas. Nanti tinggal dipilih nih, misalkan pengenalan wajah termasuk kodi, apa kecerdasan buatan gitu misalkan. Debugging masuknya ke coding gitu. Nah, silakan Bapak Ibu tinggal dipilih-pilih masuknya kemana gitu ya. Nah, asisten virtual kemana? Nah, seperti itu. Tinggal diseret-seret saja Bapak Ibu. Silakan. Pak Dedi 10. Bu Novi berapa Bu Novi? Terus Bu Heriana 10. Bu Nuria salah satu. Yang lainnya sudah ada yang ikutan ice breakingnya? Oh, sedang bermain sepertinya ya Bu Ovi ya. Oke, Bapak Ibu. Mana ini? Kita lihat lagi. Sudah masuk. Oke, lagi dikerjain ya. Di kolom chatnya dong Bapak Ibu. Siapa yang sudah lagi yang mengerjakannya? Sebelum kita masuk ke materi. Yuk.
Saya aja dapat 10, Bu Suci. Keren. Alhamdulillah. Ayo Bapak Ibu. Mantap, Bopi. Boleh diulangin ya Bu Suci ya kalau Bisa, belum Bu. dapat 10. Bisa diulang, bisa. Bisa diulang. Nah, itu cara buatnya nanti itu bisa pakai Canva AI-nya atau bisa kita buat langsung di pustaka edukasinya, Bapak Ibu. Nanti saya akan kasih tahu caranya ya. Remedial. Itu nggak di remedial, Pak Rudi. Itu keren banget, dapat 10, keren. Oke, sudah ya. Apa dikit lagi nih, 14.25 ya. Saya masuk ke materi. Oke, silakan, saya tunggu. Halo Ibu, Bu Nur Hayati, dan belakang dua. Selamat siang juga Bu Nur Hayati. Makasih udah gabung ya Bu. Waalaikumsalam. Halo Ibu pengawas cantik. Ada Ibu pengawas saya nih yang Bu Eti nih, Bu cantik. Ibu pengawas saya nih. Alhamdulillah sudah hadir juga. Terima kasih Ibu cantik, Bu pengawasku. Oke, terima kasih Bapak Ibu udah jam 14.25 kita lanjut ke materinya ya. Terima kasih sudah bermain ice breakingnya. Oke. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat nih ya, kondisi pembelajaran saat ini tuh ada beberapa tantangan. Ya, ada beberapa tantangan yang hampir dirasakan oleh semua guru. Lihat di sini, benar nggak? Sama nggak? Yang pertama adalah generasi digital yang native, yaitu peserta didik ini sekarang ini lahir dan tumbuh bersama teknologi. Setuju? Mereka sangat akrab kan dengan gawai dan konten dan alat-alat digital lainnya. Yang kedua, keterlibatan siswa yang semakin menurun, Bapak Ibu. Benar nggak? Jika pembelajarannya hanya berpusat pada guru, hanya berpusat pada dengan metode ceramah dan sebagainya. Yang ketiga, materi pembelajarannya juga yang semakin kompleks. Benar kan Bapak Ibu? Sehingga membutuhkan media yang menarik agar mudah dipahami. Yang keempat, adanya kebutuhan pembelajaran yang berdiferensiasi ya tentunya. Di mana setiap peserta didik atau setiap murid-murid kita ini memiliki gaya belajar yang berbeda. Setuju ya? Ada gaya belajar audio, visual ya, kinestetik, visual ya. Dan terakhir, uh, tuntutan keterampilan abad yang ke-21-nya Bapak Ibu seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Inilah yang mendorong kita untuk terus melakukan inovasi-inovasi. Nah, sekarang kenapa sih kita harus berinovasi Bapak Ibu? Nah, kenapa ya? Sebagai guru nih Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi nih Bapak Ibu mengajar dengan cara yang sama. Seperti mungkin waktu kita sebagai pelajar ya, gurunya mengajar seperti itu. Atau kita mengajarnya di tahun-tahun sebelum adanya teknologi gitu ya Bapak Ibu. Nah, eh, kita nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, inovasi itu bukan berarti harus menggunakan teknologi yang sama kan Bapak Ibu. Inovasi itu berarti bagaimana kita mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna tentunya. Nah, melalui inovasi ini kita dapat menumbuhkan kreativitas murid kita, menolong berpikir kritisnya juga dan membangun kolaborasi dan tentu saja bisa memanfaatkan teknologi secara tepat guna. Sekarang saya akan mengenalkan ya, kita kan akan melakukan inovasi kan Bapak Ibu ya. Nah, makanya saya akan mengenalkan Canva nih, Canva untuk pendidikan. Bapak Ibu sudah menggunakan Canva-nya di dalam kelasnya, dalam pembelajaran? Boleh di kolom chatnya dong Bapak Ibu. Sudah, keren Pak Dedi. Halo, Waalaikumsalam, Ibu Desi dari SDIT Al-Hujaj. Salam kenal Ibu. Waalaikumsalam Bu Rohma dari SD Belakang 2. Sudah Bu Fitriani, Pak Dedi, Bu Heriana. Sudah bikin spanduk, keren Pak Rudiansa. Sudah Bu Sofa. Terus Bu Junaisi juga sudah. Keren semuanya. Ibu Ita juga sudah, Bu Etnawati sudah, Bu Triani. Sering banget karena buat flyer ya, pakai Canva ya, keren. Ibu Eli juga sudah, Bu. Mantap. Nah,
Ih, keren sekali nih, ramai sekali ya kan. Karena pendidik di Indonesia itu pasti sudah mengetahui namanya Canva. Karena Canva itu adalah aplikasi yang tinggal kita buat, kita minta, langsung ada tersedia. Mau presentasi, mau kita bikin video pembelajaran, mau bikin game edukasi, semuanya ada di Canva, Bapak Ibu. Jadi memudahkan kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam Canva, Bapak Ibu, di dalam Canva pendidikan ini terdapat banyak sekali kan ya fitur-fitur yang mendukung pembelajaran seperti ada namanya Learn Grid ya. Yang kedua ada namanya video pembelajaran, lalu ada presentasi interaktif, lalu ada template pendidikan, tinggal pakai aja Bapak Ibu di templatenya, tinggal digunain, tinggal diedit-edit. Lalu ada kolaborasi juga bisa secara real time Bapak Ibu ya kan. Dan hingga fitur AI yang semakin mempermudah guru. Keren kan Canva? Artinya satu platform bisa memenuhi banyak kebutuhan pembelajaran. Nah, sekarang karena Bapak Ibu sudah mengenal Canva nih untuk pembelajarannya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu Learn Grid? Boleh di kolom chat ya Bapak Ibu. Sudah mengetahui apa itu Learn Grid? Halo Ibu Sri Mariati dari SDIT Al-Huja, terima kasih sudah bergabung. Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui apa itu Learn Grid? Belum. Oke, makanya hadir di sini ya Bapak Ibu ya, karena biar tahu nih apa itu Learn Grid. Nah, nanti di Learn Grid ini kita bisa melakukan banyak hal Bapak Ibu. Nanti disimak ya sampai akhir ya. Mungkin kita bisa lewat dari jam 3 nih Bapak Ibu. Saya udah minta nih sama tim Canva-nya gitu ya, biar waktunya nggak sampai jam 3 gitu. Nanti tapi kalau misalkan, kita kan di waktunya jam berapa, jam 3 ya. Tapi kalau misalkan nanti ada beberapa pertanyaan dan saya bisa jawab, dan nanti lewat dikit aja boleh ya, tapi jangan sampai jam setengah 4, jam 4 ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah tapi belum tahu penggunaannya. Oke, Bu Fitriani keren sekali. Banyak yang belum ya, makanya pustaka edukasi bukan ya Bu Heriana. Dan lain itu juga ada ya. Nanti saya akan jelaskan ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, hari ini fokus kita di Canva itu adalah Learn Grid Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya Learn Grid Bapak Ibu? Nah, Learn Grid ini adalah sebuah sistem pembelajaran ya Bapak Ibu dalam Canva yang memungkinkan guru ya Bapak Ibu menyusun aktivitas belajar secara berurutan nih Bapak Ibu. Di dalamnya kita dapat memasukkan apa? Bisa masukin materi, video, tugas hingga refleksi Bapak Ibu. Jadi semuanya tersusun dalam satu halaman sehingga murid-murid kita tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi, cukup dalam satu aplikasi yaitu aplikasi Canva-nya. Oke, selanjutnya, mengapa kita butuh Learn Grid di Canva Bapak Ibu? Nah, karena punya banyak manfaatnya nih Bapak Ibu, terutama bagi guru dan bagi siswa. Apa ya manfaat bagi guru Bapak Ibu? Yang pertama, materinya menjadi lebih terorganisir. Yang kedua, mudah dibagikan Bapak Ibu. Dan yang ketiga, bisa menghemat waktunya guru. Kita bisa fokus nih dengan refleksi ya dan sebagainya untuk melihat bagaimana perkembangan dari murid-murid kita. Jadi kita tidak perlu lagi disibukkan dengan bagaimana cara membuat media yang begitu rumit, tapi cuman tinggal butuh Learn Grid, kita dalam hitungan berapa menit saja sudah berhasil mendapatkan materi yang bisa kita langsung bagikan kepada murid-murid kita. Lalu bagi murid apa ya? Kenapa keuntungan dan manfaat bagi murid untuk Learn Grid Bapak Ibu? Yang pertama, karena belajarnya bisa menjadi lebih mandiri. Murid-murid kita bisa belajar secara mandiri Bapak Ibu. Yang kedua, navigasinya juga mudah Bapak Ibu, mudah banget. Yang ketiga, yaitu lebih menarik. Pembelajarannya akan terasa lebih menarik. Dengan kata lain nih Bapak Ibu, Learn Grid ini dapat membantu guru. Ada suara kan? Ada suaraku ya Bu. Dapat membantu guru mengelola pembelajaran sekaligus meningkatkan pengalaman belajar peserta didiknya atau muridnya. Bu Api, apa suaraku masih ada? Masih Bu, masih Oh masih. Oke, dikirain. Mohon maaf, minta tolong di mute yang masih terdengar suaranya yang keluar, yang bocor, punten. Oke. Nah, bagaimana Learn Grid bekerja? Nah, ini caranya Bapak Ibu. Bagaimana Learn Grid bekerja?
Secara sederhana, beginilah alur learn grid Bapak Ibu. Nah, guru bisa menentukan kelas. Jadi kita menentukan kelas terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Kita ngajar di kelas berapa ya? Nanti akan saya kasih tahu caranya. Lalu kemudian kita bisa menyusun materinya. Lalu kita bisa menambahkan aktivitas belajarnya. Lalu kita bisa memberikan latihan ya atau kuis-kuis dan sebagainya. Kita juga bisa menyisipkan berbagai media yang diperlukan untuk belajar. Lalu bisa menambahkan refleksinya juga Bapak Ibu. Nah, semua aktivitas tersebut berada dalam satu tempat Bapak Ibu. Sehingga murid tidak tinggal mengikuti alur pembelajaran dari awal sampai akhir. Oke, yuk kita praktek. Nah, ini yang ditunggu-tunggu tentunya. Udah siap prakteknya Bapak Ibu? Kalau siap, boleh tekan 1 di kolom chatnya. Oke, yuk ramaikan. Tekan 1 Bapak Ibu yang sudah siap. Kita mulai praktek. Daripada ngomong terus ya sayanya ya, lebih baik langsung kita praktekkan saja Bapak Ibu. Oke, keren sekali. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah memberikan komentarnya di kolom chat. Oke, kita masuk ke Canva. Boleh saling ini ya Bapak Ibu sambil bareng-bareng sampai kita praktek langsung ya. Kita ketikkan canva.com, enter. Lalu Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam Canva seperti ini. Oke, mantap. Lagi di perjalanan, Bun, di bis. Hati-hati di jalan, Bu Erna. Oke, silakan Bapak Ibu masuk ke sini. Oke, sudah masuk ke dalam Canva-nya. Nah, tadi yang pertama kita ngelakuin apa Bapak Ibu tadi? Siapa tadi masih ingat? Yang pertama kita ngelakuin apa tadi? Nah, ini ya, membuat kelas terlebih dahulu. Great. Ya, good. Nah, yang masih ingat keren. Nah, kita membuat kelasnya terlebih dahulu. Di sini Bapak Ibu, ada tulisan kelas di kolom kirinya, sebelah kiri. Ada? Di sebelah kirinya? Ada ya? Oke, sebelah kiri sini Bapak Ibu ya. Ada ya? Nah, sekarang kita akan buat kelas. Cara membuat kelasnya bagaimana, Bu? Nih, kita klik yang ini. Klik tanda tambah buat kelas. Ya, di sini kasih nama kelasnya. Misalkan kelas berapa? Misalkan saya mau, kan ini biar Bapak Ibu mencoba masuk ya ke kelas saya ya. Misalkan kelas apa ini? Kelas Learn Grid misalkan ya. Saya kasih namanya. Atau Bapak Ibu boleh kasih nama kelasnya sesuai dengan Bapak Ibu ngajar kelas berapa? Ya, misalkan ngajar kelas 8, kelas 9, kelas 10, 11, 12, atau kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Boleh silakan dikasih nama kelasnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Atau bisa juga kelas, misalkan kelas bulan cantik misalkan seperti itu. Terserah ya Bapak Ibu ya, kalau namain kelas itu bebas. Oke, tinggal klik lanjutkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu boleh kirim undangannya. Tinggal klik salin atau tautan undangan. Saya misalkan kasih kirimnya lewat chat. Misalkan Bapak Ibu kirimnya lewat WA ke wali murid atau ke grup kelasnya. Nah, silakan Bapak Ibu. Nanti munculnya seperti ini setelah kita memberikan salinan tautan undangannya. Silakan Bapak Ibu. Udah ada yang bisa masuk? Boleh dong. Ceritanya Bapak Ibu jadi murid saya. Coba dulu biar Bapak Ibu tahu bagaimana caranya. Bapak Ibu sebagai muridnya, saya sebagai gurunya contohnya ya. Nah, bagaimana cara mengirimkan undangan seperti itu ya? Oke, Bapak Ibu. Nah, sudah ada yang masuk nih. Ada Bapak Rudiansyah, ada Ibu Siti Kimawati, ada Ibu Novi. Yang lainnya boleh, yuk. Biar masuk ke kelasnya, ya. Jadi di kolom sini kan tadi tulisan kelas ya, di sini kelas. Nanti bisa lihat nih ada kelas berapa aja. Di sini kebetulan saya sudah membuat banyak kelas. Ada kelas 5 yang tahun lalu, ada kelas seru, ada kelas Bu Suci. Waktu itu saya lagi ada kegiatan webinar juga sama. Nah, ini yang kita yang ini, kelas Learn Grid. Nah, tuh udah banyak ya. Sudah banyak yang masuk nih, lumayan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang sudah masuk. Ceritanya jadi muridnya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara membuatnya seperti itu untuk kelasnya bisa aman ya? Kita juga bisa menambahkan orang di sini. Tinggal klik tambahkan orang, lalu kita bisa misalkan Bapak Ibu ingin kirim linknya, misalkan Bapak Ibu yang guru SMP, SMA kan bisanya punya Google Classroom ya.
tidak menutup kemungkinan guru kelas 1 sampai 6 juga punya Google Classroom kan? Nah, bisa klik yang ini Bapak Ibu. Klik Google Classroom-nya, ya. Lalu pilih kelasnya, misalkan kelas saya nih ya, tinggal klik import. Nah, seperti itu caranya. Nanti ini ada rekamannya ya, nanti akan masuk ke YouTube-nya PGRI SLCC ya, kalau sudah selesai. Tapi ini nggak live ya, ini rekaman. Oke Bapak Ibu, sudah? Gitu caranya ya, tinggal klik Google Classroom, lalu tinggal klik kelas saya, lalu klik impor. Maka nanti akan langsung masuk otomatis ke dalam Google Classroom-nya. Nanti bisa dilihat sama murid-muridnya untuk biar masuk, murid-muridnya biar masuk langsung join ke Canva-nya Bapak Ibu. Gitu. Sudah? Oke? Aman Bapak Ibu caranya? Kalau kecepatan bilang ya, saya suaranya kecepatan nggak? Oke, di sini bacaannya apa? Coba saya lihat. Desain ini bersifat pribadi, Anda tidak dapat bergabung. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Di sini kita klik tambahkan orang. Di sini karena yang nggak bisa masuk itu, kenapa nggak bisa masuk? Karena kan saya aksesnya adalah akun belajar ID-nya yaitu guru SD. Nah, kalau yang akun belajar ID-nya bukan guru SD, dia tidak bisa langsung masuk Bapak Ibu. Maka caranya bisa kirim lewat email atau bisa melalui kode. Klik yang ini Bapak Ibu, klik melalui kode ya. Lalu klik salin tautan di sini ya. Saya salin tautannya di sini. Silakan Bapak Ibu. Jadi caranya ada berbagai macam ya. Coba Bu, yang Bu Heriana karena Bu Heriana kan guru SMP ya. Silakan Pak Sulianto, coba silakan Pak, Bu. Silakan masuk klik yang ini, lalu nanti tinggal masukkan ini kodenya. Yo, silakan coba masuk. Kalau yang dia sama-sama guru SD atau enggak dia termasuk murid SD-nya, maka dia langsung bisa masuk. Tapi kalau dia bukan murid SD-nya, karena kan saya guru SD ya itunya, akunnya. Nah, maka dia kalau misalkan dia guru SMP atau murid SMP dia tidak bisa masuk Bapak Ibu. Kecuali pakai link yang ini, coba Bapak Ibu. www.canva.com/class/join. Ya, lalu masukkan ini linknya. GW3, ya yang ini Bu, kodenya Bu, masukkan kodenya Bu. GW3 GDQ 0GI. Coba Bu Heriana masukkan. Yang ini Bu kodenya Bu, saya kirim ya kodenya. Tuh. Oke. Ini kodenya ya. Silakan. Jadi caranya seperti itu ya, ada berbagai caranya untuk masuk. Oke. Ini berarti yang sudah masuk adalah guru-guru SD, betul Bapak Ibu yang sudah masuk? Ada Pak Rudiansa, ada Ibu Sikti Hikmawati, ada Ibu Novi, ada Ibu Kurnia, ada Ibu Lasmini, betul katanya tuh, ada Bu Muslihatul, betul katanya, kata Bu Evi, betul. Nah, kalau termasuk guru yang SD, maka dia akan langsung masuk. Gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu masukkan kode setelah itu masuk, setelah kelas join. Sudah? Nah, yang pertama kita sudah membuat kelasnya. Bapak Ibu bagaimana? Sudah aman membuat kelasnya Bapak Ibu? Kelas learn grid-nya. Kita cek lagi. Oh, sudah banyak tuh. Yes, mantap. Ada Pak Anderi, ada Bu Opi, Bu Eli, Bu Miati, Bu Linda, Bu Fitriani, Bu Mela ini kan pengawas ya? Bu pengawas nih Bu Mela. Terus Bu Evi, Bu Juria, Bu Yeti. Nah, Bu Rini, ini alhamdulillah nih ada pengawas-pengawas kita. Selamat datang Ibu Mela juga. Ya, mana Bapak Ibu? Sudah berhasil gabung? Nah, ini udah lumayan banyak kan tuh nambah temennya ya. Jadi begitu caranya membuat kelas. Nah, cara yang pertama sudah. Selanjutnya setelah membuat kelas apa Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Materi. Oke, kita masuk ke membuat materinya. Oke, sip mantap. Nah, kita bisa melakukan aktivitas ajaib. Klik yang aktivitas ajaib Bapak Ibu. Nah, di aktivitas ajaib ini Bapak Ibu, ini
masuknya ke pustaka edukasi. Jadi Bapak Ibu boleh klik yang beranda ini, pilih pustaka edukasi, nanti tampilannya sama kayak tadi tuh. Ada lembah kerja, ada game interaktif, ada papan tulis online Bapak Ibu. Ya. Nah, atau masuk yang tadi, kelas ya. Jadi ada berbagai cara nih. Kelas, kita punya kelas kita, lalu kita bisa klik yang ini, aktivitas ajaib. Maka sama caranya juga ya. Ada berbagai macam aktivitas yang bisa kita gunakan ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu, oh saya pinginnya pakai pustaka edukasi langsung Bu, nggak langsung di aktivitas ajaib, oh boleh. Tinggal klik yang beranda, tinggal klik yang pustaka edukasi. Kalau kecepatan bilang ya Bapak Ibu ya. Omongan saya emang suka begini ya, agak cepet. Nah, lalu sekarang Bapak Ibu bisa pilih kelasnya. Ya, Bapak Ibu ngajar kelas berapa? Mau saya contohin kelas berapa Bapak Ibu? Mana suaranya? Mau kelas berapa? Kelas 6 Bu Suci. Oh, kelas 6, boleh. Klik kelas 6. Oke. Mata pelajarannya mau apa? Mau apa, Bu? Bahasa Indonesia, Bahasa, matematika, IPA, seni rupa, IPS atau kompetensi inti? bahasa dan IPAS. IPAS. Oke, IPAS. Kategorinya kita bisa masukkan mau lomba kerja atau mau game interaktif atau mau papan tulis online. Kita coba satu-satu ya. Boleh. Oke, kita coba lembar kerja, tinggal klik lembar kerja. Nah, seperti itu. Di sini di lembar kerja ada berbagai macam lembar kerja yang bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Tapi jangan di sini ya, nggak perlu yang di bagian telusuri. Kita lihatnya ini dulu nih. Ada ulasan campuran, ada tulis ringkasan, ada berhitung, pikirkan, diskusi, bagikan, ada praktikan secara langsung, cari tahu dan analisis, jawab pertanyaan, bikin kosakata, ataupun tampilan dan tafsirkan data. Nah, sekarang kita mau yang mana nih? Kira-kira membuatnya, lembar kerjanya. Mau yang mana Bapak Ibu? Contohnya, praktikan secara langsung atau yang ini? Pikirkan, diskusi, bagikan ini aja ya. Kita klik yang ini. Oke, setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih nih. Kita kelas 6 IPA. Topiknya mau apa? Di sini ada sistem tata surya, ada nilai-nilai kearifan lokal, ada ragam aspek budaya nasional, ya, ada rotasi dan revolusi. Kalau misalkan tidak ada, bisa kita klik sendiri, tulis sendiri di sini. Kita bisa tulis mau terkait apa topiknya Bapak Ibu kelas 6. Mau apa Bu? Contohnya. Lembar kerja MTK. Oh, ada, oh, ada yang minta MTK. Oke, MTK. Karena banyak yang minta MTK. Boleh, kelas 6 MTK. Mau topiknya apa, Bapak Ibu? Yuk. Mana di kolom chatnya? Biar kita saling interaksi. Mau materi terkait apa? Matematikanya, Bapak Ibu. Pecahan katanya Bu. Oh, pecahan. Oke. Oh, temanku minta di accept katanya, Bu. Oh iya, nanti di accept sama itu. eh oh, udah ada yang masuk katanya, Bu. Oke. Invite. Kelihatan ya? Udah ya, Bu ya? Udah dimasukin semua ya, Bu? Nggak pakai accept ya, ini langsung terbuka, bisa Oh, langsung masuk. iya tadi ini ada yang komen di grup di apa Ya, di kolom chatnya. harusnya tadi bisa langsung masuk, nggak pakai waiting room soalnya. Oh iya, soalnya mungkin ini kali ya, bukan pakai email belajar ID kali Bu. Bisa jadi ya. Oh, oke, tadi temanku bilang gitu. Oh iya, Bu Rini. Kasih Bu Rini. Oke, setelah itu misalkan tadi tentang pecahan, pecahan. Pecahan, pecahan apa nih? Misalkan campuran ya. Tinggal klik buat aktivitas dengan AI. Nah, kita tunggu. Sedang dibuat nih ya. Sedang dibuat lembah kerjanya ya. Oke, sedang dibuat membuat satu aktivitas. Nah, sudah jadi, tinggal klik yang bagian ini terbuka ya. Kita lihat di sini. Nah, nih Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat nih ada pecahan campuran, ini ada kuncinya nih, ada temanya, ada membaca tentang pecahan campuran tuh. Pikir, pasangkan, berbagi tuh Bapak Ibu. Apa saja dua komponen tuh ya. Ini udah jadi lembah kerjanya nih Bapak Ibu. Setelah itu kita bisa bagikan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen yang menarik, bisa masukin untuk menjadikan sebagai
gambarnya Bapak Ibu ya. Bisa menjadikan sebagai gambarnya. Tapi kalau misalkan, oh ini aja sudah cukup Bapak Ibu LK lembah kerjanya, tinggal klik yang gini Bapak Ibu. Klik yang tugaskan ya. Tinggal klik bagikan ya, bagikan. Tinggal di sini nih Bapak Ibu lihat semua ya di sini. Tinggal klik yang ini, sesi belajar. Kliknya apa Bapak Ibu? Klik bagikan, ulangi ya. Klik bagikan, klik lihat semua, klik sesi belajar. Tinggal klik Bapak Ibu. Nah, lalu klik mulai sesi belajar. Maka saat anak-anak men-scan ya, scan barcode-nya, maka dia akan langsung otomatis muncul masuk ke dalam Canva yang sudah kita buat. Oke? Atau boleh juga selain dari tautan, boleh juga mengunjungi kayak gini, canva.com/abc. Setelah itu baru masukkan ini kodenya. Ya, dicoba Bapak Ibu. Ceritanya jadi muridnya, coba silakan. Diklik tuh. Boleh. Ada yang sudah berhasil masuk? Tolong kasih tahu ya. Jadi kita bisa menggunakan, jadi anak-anak tuh bisa belajar dari rumah nih Bapak Ibu. Oke. Hanya kita kirimkan linknya, maka mereka bisa langsung mulai belajar secara online. Nah, ini misalkan Bapak Ibu punya les-lesan online. Nah, kayak gini caranya nih. Ya. Oke, ini udah ada yang lihat tuh, sudah ada yang masuk nih. Tuh ya, sudah ada yang masuk Bu Opi, Bu Mela, Bu Muslihatul, Bu Evi. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, silakan di situ. Oke, sini kan ada klik bergabung ya. Nah, kalau kita klik bergabung, maka kita munculkan kembali kode QR-nya ya. Tapi kalau misalkan kita klik jeda, maka ini kita bisa dijeda nih Bapak Ibu. Kita bisa kelihatan di sini nih, yang lagi sesi belajar, yang sedang mengikuti sesi belajarnya di Canva Learn Grid-nya kita, ini ada 8 orang tuh yang masuk ya. Sudah ada 9 malah tuh, sudah 9 orang yang masuk. Nah, ini sudah masuk ke live-nya. Bapak Ibu silakan boleh dimulai nih, silakan dikerjakan, bisa langsung diisi coba. Bisa langsung diisi coba. Coba contoh 1 diisi. Nanti akan muncul. Nanti saya akan bisa menilai secara langsung nih Bapak Ibu. Silakan boleh diisi, isinya ngasal aja. Nggak usah harus bener-bener gitu. Boleh isinya ngasal. Misalkan jawabannya apa gitu ya. Yang penting kan tahu ya nanti bagaimana siswa itu menjawab. Dan ini tidak misalkan ini kan satu bentuknya file linknya dalam satu doang kan, tapi siswanya tetap berbeda-beda ya. Misalkan jawabannya dia sudah mengisi jawabannya itu. Nah, nanti siswa yang lainnya juga bisa yang lain lagi gitu. Jadi tidak hanya satu orang ya. Oke, itu sudah ada. Oke, mantap, sudah ada yang ngisi. Oke, silakan. Nanti kelihatan di sini Bapak Ibu ya. Sudah terisi, nanti tinggal disimpan saja. Nanti maka saya akan menilainya. Oke, ini sudah ada 12 orang yang masuk ke dalam pembelajaran ya, ke dalam sesi belajar kita hari ini. Oke. Oke, sudah ada yang ngisi. Mantap. Nah, itu langsung otomatis kan? Nah, nanti di sini nih Bapak Ibu ada sebuah teks. Nanti di sini otomatis ya Bapak Ibu ya. Teks ini dibuat menggunakan AI. Tuh, ya. Sudah? Setelah itu Bapak Ibu silakan boleh share, bagikan ke bukan bagikan. Maksudnya sudah selesai diisi, sudah selesai, tinggal saya akhir ini. Coba. Oh, ada yang udah masih masih ngisi ya? Udah ada yang selesai semua belum? Malikan angka 2 dengan Oke. Oh, sudah ada yang mau ngisi lagi. Oke, kita tunggu. Sudah ada yang mau ngisi lagi. Silakan. 13 yang udah masuk, boleh. Sudah? Ini lembah kerjanya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin lembah kerjanya semenarik mungkin, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan gambar-gambarnya ya.
Oke, sudah ya. Ceritanya sudah nih Bapak Ibu ya. Tinggal klik akhiri ini Bapak Ibu. Kalau sudah selesai live sesi belajarnya secara langsung, tinggal klik akhiri, lalu tinggal akhiri sesi. Nah, itu caranya untuk kita ngasih pelajaran ke murid secara langsung. Mereka langsung bisa berinteraksi nih Bapak Ibu di dalam sana. Ya, tinggal kita lihat lagi di sini. Oke, saya akan keluar lagi di sini. Terlihat ya. Mana tadi tampilannya saya? Oke, sebentar, sebentar. Oke, kita masuk lagi ke kelas. Coba saya lihat di sini. Nah, di sini saya lihat itu untuk sesi belajar secara live ya. Kita lihat di sini. Yang perlu diperiksa dan ada yang perlu ditinjau juga. Nah, mana nih? Oh, tidak ada ya. Oke, nih yang operasi hitung bilangan bulat. Oh, bukan. Yang kemarin 3 Juni. Oke, kita lihat lagi di kelasnya Bapak Ibu, kelas Learn Grid ya. Itu namanya tadi menggunakan sesi belajar ya. Tadi menggunakan namanya sesi belajar secara langsung. Nah, sekarang kita klik lagi yang bagian aktivitas ajaibnya. Misalkan Bapak Ibu mau belajarin tentang apa nih? Misalkan kita mau terkait membuat diagram Venn. Nah, tinggal klik yang ini, diagram Venn ya. Misalkan di sini ada kelasnya, kelas 5, opsinya lagi di sini ada misalkan matematika, di sini terkait apa nih diagram Venn-nya? Misalkan apa ya? Kalau pakai diagram Venn ya? Apa ya? Apa nih Bapak Ibu? Boleh kasih idenya dong? HP lowbat, iya nggak apa-apa Bu Erna. Misalkan mau apa Kesukaan nih? siswa, Oh, hobi kesukaan. siswa. Oh ya, hobi murid ya. Hobi siswa, hobi siswa. Oke, misalkan kita buat aktivitas dengan AI. Nah, ini ada bacaan ya, sedang membuatnya nih. Oke, kita buat caranya ya. Jadi kalau misalkan langsung kliknya ini ya, aktivitas ajaib kalau mau langsung di dalam kelasnya. Oke, kita klik dulu. Nah, setelah itu sudah jadi nih, tuh sudah dibuat, tinggal klik yang buka. Nah, setelah itu, ini tampilannya muncul kan tadi. Oke, oke, sudah masuk. Tinggal klik tugaskan, ya, tinggal klik tugaskan, lalu tinggal klik lanjutkan, Bapak Ibu, ya. Kliknya caranya apa? Tinggal klik tugaskan, lalu tinggal lanjutkan. Maka akan masuk ke tugasnya yang ada di dalam grup kelasnya. Coba Bapak Ibu muncul nggak ke dalam grup kelasnya? Kita lihat buka tugas kelas. Oke. Sebentar, malah masuk ke dalam situ. Oke. Nah, ada nggak tugas kelasnya Bapak Ibu? Nih yang tadi ya, yang ini nih. Tuh, ada kan? Tuh, tugas aktivitas. Bapak Ibu sudah lihat ada tugasnya di dalam kelasnya? Bisa dilihat? Muncul nggak? Apa masih bingung? Terlihat nggak? Boleh dong di kolom chatnya? Kan saya sudah memberikan tugas. Muncul nggak di kelasnya? Nah, coba. Muncul nggak Bapak Ibu? Tugas sudah siap. Nah, murid yang sudah ada dapat mengakses tautan ini kapan saja. Coba Bapak Ibu. Nah, tuh. Sudah ada, sudah masuk kelasnya. Karena udah ada di kelas, tuh ada bacaannya ya. Silakan Bapak Ibu muncul. Coba dikerjakan. Nanti saya akan mencoba menilainya di sini. Bagaimana kita menilainya setelah dikerjakan. Udah ada yang mencoba? Mana ya? Kok sepi? Mana yang lain suaranya? Apa sedang? Lagi fokus ngebuka kayaknya. Oh, lagi bagus buka. Oke. Jadi kalau masuk ke kelas, seperti itu caranya. Apa mau diulangi lagi? Apa masih bingung? Bapak Ibu, boleh dong suaranya mana?
Apalagi nyoba. Ayo, Bapak Ibu. Kalau masih bingung bisa sambil bertanya ya, Bu Suci ya. Betul. Kalau Gimana dengan Bu Opi? Bisa? Bu? Oh, ulangi lagi Bu, masih bingung. ulangi ya. Oke, siap. Ulangi kayaknya, Bu. Oke, saya ulangi ya. Tapi kalau dari buat kelas nggak usah ya. Nggak usah ya. Nggak Dari usah yang dari. barusan aja kayaknya, Bu. Oke, Yang siap. aktivitas terbaru. Ya, siap. Saya ulangi ya. Saya pelan-pelan ngomongnya. Bismillah, pelan-pelan. Oke, klik kelas Learn Grid. Oke, kelasnya kita. Ya, sudah. Ya, Bu, kelasnya tidak ada. Pak Dedi tadi udah masuk belum? Ke dalam kelasnya Pak Dedi. Ada nggak di sini nama Pak Dedi? Oh, Pak Dedi belum masuk ya namanya. Adanya Bu Nur Hayati, Pak Anang, Bu Yeti, Bu Juhria, Bu Evi, Bu Mela, Bu Rini, Bu Fitri, Bu Linda, Pak Andri, Bu Umiati, Bu Eli, Bu Opi Vita, Bu Muslihatul, Bu Lasmini Yangsi, Bu Kurnia, Bu Novi, Bu Siti Hikmah, Pak Rudiansah. Ya, iya Bu, kalau di HP kayaknya menu kelasnya nggak ada. Oh gitu. Saya HP-nya ini lagi ya. Gara-gara kepenuhan aplikasi Canva-nya saya hapus di HP. Semuanya sama. Yang di Canva yang di HP tidak ada yang menu kelasnya, Bapak Ibu. Harus di laptop kayaknya deh. Saya ada menu kelas di HP tuh Bu Lina ada. Coba mungkin belum ditemukan. Coba ada Bu di HP kata Bu Kurnia juga. Coba Bu Gina. Mungkin belum di otak-atik. Di laptop juga nggak ada Bu. Kok di laptop nggak ada? Bisa dibuka di titik 3. Kalau yang di Iya. HP, Di HP titik bisa 3 buka tuh. yang titik 3, yang di Hmm. kanan bawah. Di kanan bawah titik 3. Ada ya Bu Api ya? Iya, ada. Ada Bapak Ibu klik yang kanan bawah ada titik 3. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih kelasnya. Kalau tidak ada kelasnya, Pak Dedi apa pengawas, penilik, Anda tidak dapat bergabung dengan organisasi pribadi ini karena akun Anda dikaitkan dengan email di luar organisasi. Udah dicoba pakai kode juga sama nggak bisa. Oh, karena Bu Heriana bukan guru SD. Ada Bu di titik 3 kata Bu Anita. Ya, berarti kalau bukan misalkan kalau tidak sesuai dengan kelasnya atau apa tuh namanya jenjangnya ya, kalau tidak sesuai dengan jenjangnya, berarti tidak bisa nih Bu Heriana. Nanti bisa dicoba Bu Heriana cara buat kelasnya dulu. Nanti Ibu Heriana bisa tolong kirimkan linknya ke temennya, misalkan ke temennya sesama guru SMP ya. Coba, yang penting kita buat kelasnya dulu, coba ya. Oke, setelah membuat kelas, oke, Bu. Oke, yang penting kita buat kelasnya dulu ya. Jadi dari caranya sebelah sini ada kelas ya, tadi ya. Lalu klik buat kelas, tinggal buat kelasnya aja. Tinggal klik lanjutkan dan sebagainya. Nah, setelah itu tinggal klik yang ini ya, kelas Learn Grid. Oke, kan ini udah ada nama-namanya tuh ya. Sudah terlihat nama-nama orangnya. Nah, ada bacaan anggota kelas, ada bacaan admin kelas, kita sebagai gurunya. Nah, setelah itu, oke, oh ada 71 orang yang masuk. Menu kelasnya nggak muncul, Bu. Hmm, Bu, mau kode dari linknya. Oke, saya klik ya, tambahkan. Ini ada kodenya. Nah, ini kodenya, Bu. Nih, Bu, aku chat ya. Aku kirimkan di sini. Oke. Kalau Pak Dedi tidak muncul menu kelasnya, coba kenapa tidak muncul menu kelasnya? Apakah Pak Dedi saja yang tidak muncul menu kelasnya? Oke, di sini ya. Pokoknya ada di bagian bawah beranda. Apa Pak Dedi guru? Apa Pak Dedi guru atau kepala sekolah atau penilik atau pengawas? Punten, Pak. Padahal saya pakai laptop. Coba. Coba saya gedein. Aduh, ntar mata saya minusnya nambah ini. Oke. Oke, di situ ada bacaan di bagian bawahnya. Di beranda tidak ada. Di titik 3 ada nggak, Pak? Ini pakai yang akun Belajar ID kah? Pak Dedi?
Tidak ada, Bu. Pak Dedi apa akunnya Belajar ID atau akun Gmail? Akun Gmail ya? Pakainya akun Belajar ID kalau untuk kelas. Oh, pantesan akun Gmail. Nggak bisa, Pak. Jadi, kalau untuk kelas itu bisa digunakannya ya, itu hanya untuk guru gitu loh, untuk guru. Jadi misalkan yang akunnya adalah Belajar ID. Tidak hanya guru sih, bisa yang lainnya, bisa admin juga. Yang penting Belajar ID, yang akunnya Belajar ID. Tapi kalau akunnya Gmail nggak bisa, Pak. Ya, jadi Bapak, kalau misalkan Bapak adalah seorang guru atau misalkan seorang pengawas, kan akunnya ada Belajar ID ya. Nah, itu bisa digunakan. Maka akan ada menu kelas. Nah, kelas ini karena ini untuk pendidikan gitu, ya. Oke, ini hanya untuk Canva pendidikan. Jadi, untuk yang pakai akunnya Belajar ID. Oke. Oke ya. Setelah itu klik yang buat kelas yang tadi ya, sudah selesai buat kelas, nanti kan masuk kelasnya nih. Ya. Setelah itu kliknya apa tadi Bapak Ibu? Aktivitas ajaib. Ya. Klik aktivitas ajaib. Setelah itu tinggal pilih deh mau yang bagian mana di dalam pustaka edukasinya, aktivitasnya mau seperti apa. Oh, saya pinginnya terkait misalkan tadi. Oh, saya pinginnya terkait buat papan cerita lah misalkan. Tadi kan diagram Venn sudah ya kita contohin. Nah, ini misalkan buat papan cerita. Tinggal klik ini, buat papan cerita. Nah, oke. Setelah itu tinggal pilih kelasnya mau berapa. Misalkan kelas 7. Jangan kelas 7 ya. Ini kan belajar ID saya ya. Misalkan kelas 5. Lalu mata pelajarannya misalkan mata pelajarannya adalah pendidikan Pancasila. Temanya, topiknya misalkan tentang pengenalan sila dalam Pancasila yang gampang aja lah ya. Nah, tinggal klik buat aktivitas dengan AI. Oke, sampai situ paham? Kalau guru SMP langsung bikin di akun belajar masing-masing, bolehkah? Boleh, Bu Yeni. Disilakan. Ya, Bu Yeni dipersilakan, boleh. Oke, makasih. Kalau guru Min bisa nggak, Bu? Uh, Min itu pakai belajar ID nggak ya? Maaf, Pak, punten. Akunnya belajar ID nggak? Kalau Min? Enggak, Bu. Oh, alah. Berarti itu hanya yang untuk Kemendikbudrismen aja kali ya, untuk belajar ID itu. Untuk Min nggak bisa ya, Pak. Hmm, nanti coba dikonsultasikan lagi ya, Pak ya. Mungkin Bapak bisa lihat dulu cara-caranya. Nanti mungkin bisa dikonsultasikan lagi eh, untuk guru Min seperti apa ya. Punten ya, Pak. Oke, di sini. Siap, Bu. Oke. Ya, sudah kan udah jadi nih yang tadi kita buat ya. Tinggal klik ini, pengenalan sila Pancasila, tinggal diklik. Oke, ini yang sudah kita buat. Nah, kita akan tugaskan kepada murid kita. Ya, ini lembar kerja yang harus dikerjakan sama mereka. Nanti kita tinggal klik tugaskan. Ya, setelah itu di sini bisa kasih instruksi. Misalkan, kerjakan, ditunggu sampai jam berapa kita? Misalkan sampai jam 20.00 gitu ya, karena jam 9 udah tidur misalkan. Padahal mah kita belum tidur ya jam 9 ya. Oke, tinggal klik lanjutkan. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, sudah selesai nih. Maka kita bisa buka tugas kelas di sini ya. Buka tugas kelas di sini, tinggal cancel. Nah, di sini kita bisa lihat, tinggal diklik saja. Kecepatan nggak, Bopi? Kecepatan nggak? Aman, aman, Aman. aman. Klik ya sudah. Ya. Sudah klik bukanya. Oke. Lalu tinggal klik yang ini. Tugaskan aktivitas. Tugaskan aktivitas. Pilih kelasnya. Pilih kelasnya. Lalu klik tugaskan. Oke. Maka akan muncul semuanya tuh. Tadi kan 0 ya. Nggak ada siapa-siapa di kelas tadi ya. Yang terkait materi ini. Nah. Sekarang sudah ada nih nama-namanya nih yang harus pada ngisi. Apakah muncul? Karena nama-namanya sudah ada nih. Coba Bapak Ibu yang nama-namanya muncul di sini, silakan coba diisi aktivitasnya yang dilakukan. Coba minta satu aja contohnya.
Oke, yang sudah ngisi siapa? Coba, yuk. Nanti sini setelah misalkan ketahuan nih, oh sudah ada yang ngisi misalkan, kita tinggal klik yang ini yang telah ditinjau atau perlu diperiksa. Nih, yang perlu diperiksa. Coba, udah ada yang ngisi kah? Ini belum, karena belum ada yang diisi. Ayo, silakan Bapak Ibu. Muncul nggak? Bu Opi udah coba ikutin nggak? Ya, ikuti dulu Pak Dedi. Makasih Pak Dedi. Oke. Muncul nggak di grup kelasnya? Aktivitasnya? Terlihat tidak Bapak Ibu? Berarti ini mah kita nggak bisa 1 jam ya, karena materinya kalau 1 jam ternyata kurang. Oke, Bapak Ibu, silakan. Tadi di tugasnya yang ini kan untuk 20 orang, ya kan? Nah, silakan. Ini yang udah nih, perlu diperiksa belum dikirimkan. Nah, coba nih oh nih ada yang dalam progres. Alhamdulillah nih. Berarti ini ada ketahuan nih ya. Ini sedang dikerjakan tuh. Kalau ini belum ada yang ngisi tuh ya. Kelihatan nih ya. Dalam progres itu artinya sedang dikerjakan. Betul ya sama Bu Opi, Bu Evi, Bu Kurnia, Bu Titin, Bu Yeti. Nah, silakan. Ya, nggak harus benar ya. Misalkan ini cuma sebagai contoh saja. Kita biar kan kita ada 3 tadi ya. Lomba kerja, game, tadi sama yang papan tulisnya. Ada 3 yang bisa kita gunakan di dalam Learn Grid ini atau pustaka edukasinya juga. Oke, silakan. Masih dalam progres, kita lihat lagi di sini tugas. Oke, di sini masih 0 dari 20 ya, terlihat ya. 20 pesertanya atau muridnya ya. Dan kita sudah memberikan materinya, tugas LK-nya. Nah, ini sedang dikerjakan nih oleh 5 orang teman kita. Nanti kita bisa lihat ya akan seperti apa munculnya. Oke, sudah? Masih dikerjakan, masih sibuk. Oke, kita tunggu bersama. Jadi memudahkan sekali kan? Kepada rekan-rekan guru ini yang jika mau mengajarnya kepada murid-murid kita memberikan tugas, jadi ini kayak sebagai penggantinya Google Classroom lah jatuhnya, ya. Kalau Google Classroom kan kita kasih linknya, kita langsung anak-anak bisa langsung ngerjain. Ini juga sama, kita kasih tugaskan aktivitasnya, maka anak-anak bisa langsung kerjain. Dan kita juga bisa langsung memeriksanya otomatis Bapak Ibu. Nah, silakan coba minta tolong ini karena 5 orang, nanti saya akan pilih 1, kita akan coba bagaimana cara menilainya, ya. Minta tolong diisi Bapak Ibu. Ya, baru 5 orang ya yang progresnya. Oke, tadi niatnya 1 jam ini, tapi ternyata kurang 1 jam. Oke, ternyata 1 jam itu kurang, harus lebih dari 1 jam. Untung saya minta dibuatin link Zoom-nya sama Canva-nya dikasihnya 2 jam nih Bapak Ibu. Tapi semoga nggak sampai 2 jam ya. Oke, sudah Bapak Ibu? Kita cek dulu. Nah, sudah ada nih Bu Yeti nih. Ada bacaan kita nih. Saat kita klik perlu diperiksa, ini ada muncul 1 menit yang lalu terkait makna setiap sila Pancasila. Kita klik yang ini. Punya Bu Yeti nih, ya. Kita klik. Oke, kita lihat di sini. Misalkan tuh sudah diisi nih sama Bu Yeti ya. Tuh ada bacaannya, perlu diperiksa. Oke, kita klik dulu di sininya. Oh, ini jawabannya adalah benar, misalkan. Kita tinggal bisa kasih elemennya saja Bapak Ibu. Jawabannya benar, tinggal kasih gini. Tuh, tinggal klik. Tuh, benar jawabannya. Tuh, ya. Misalkan lagi yang ini kan contoh aja ya. Salah, tinggal klik yang ini salah. Tuh, kasih langsung. Ini jawabannya salah. Seperti itu jawabannya, ya. Terus apalagi? Di sini macam-macam ya, salah atau centangnya ya, centangnya mau yang mana tinggal pilih nih Bapak Ibu di bagian elemennya. Jika sudah, misalkan tinggal klik ulasan ya, tinggal klik ulasan, lalu tinggal klik yang ini.
tandai selesai. Misalkan kalau mau tambahkan masukan, misalkan silakan dipelajari kembali, misalkan ya, dipelajari kembali terkait soal nomor 5. Misalkan ini kan ini aja ya. Dipelajari kembali terkait soal nomor 5. Tinggal klik tandai selesai. Ya, tuh sudah. Tinggal klik lihat kiriman lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Tuh, perlu diperiksanya sudah nggak ada namanya Bu Yeti. Kita bisa lihat di telah ditinjau. Ya, kita bisa lihat di telah ditinjau nih. Sudah selesai kita nilai. Maka di Bu Yeti akan lihat. Bisa terlihat juga. Benar nggak Bu Yeti? Akan terlihat nilainya. Atau benar salahnya. Gitu. Ya, coba Bu Yeti. Sudah muncul ya? Boleh namanya Bu Yeti, Bu? Sudah muncul belum? Bisa terlihat di aktivitasnya? Karena saya nggak bisa memperlihatkan. Karena bukan sebagai murid. Oke, boleh? Sudah Bu, Alhamdulillah. Bener kan? Jadi bisa terlihat. Jawabannya bener kan ya Bu ya? Langsung ada terlihat ada centang sama silangnya. Bener ya Bu? Jadi anak-anak bisa belajar secara mandiri. Misalkan kita bisa ngasih tugas, malam-malam mereka kerjakan, lalu nanti kita bisa langsung menilainya nih Bapak Ibu. Tapi kalau yang tadi, yang sesi sesi live tadi, itu misalkan kalau Bapak Ibu sambil live langsung ya, misalkan Bapak Ibu sekolahnya biasa kan SMP, SMA suka ada rapat atau apa, dan anak-anak disuruh belajar secara daring. Nah, bisa seperti itu caranya yang awal ya, yang sesi live. Tapi kalau misalkan ini bisa untuk penugasan Bapak Ibu ya. Bisa untuk penugasan setelah misalkan anak-anak dikasih PR nih biar anak-anaknya walaupun emang sebenarnya kita emang nggak boleh ngasih PR ya, tapi nggak apa-apa kan biar mereka ada penguatan di apa di rumahnya gitu. Oke, sudah dapat ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini di aktivitas ajaibnya lagi. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih nih macam-macam caranya ya untuk aktivitas ajaibnya. Seperti itu untuk lembaga kerjanya ya. Jadi ada tugas ya, ada perlu diperiksa. Ini udah 2 orang nih, tuh, kelihatan tuh. Sudah 2 orang yang nih, ada perlu diperiksa, ada bacaan perlu diperiksa nih. Kita klik yang perlu diperiksa. Kalau ada muncul seperti itu, berarti kita tinggal periksa nih. Berarti anaknya udah. No, ya. Boleh jawabannya apa? Kayak tadi lagi caranya. Tinggal klik yang bagiannya ini. Misalkan kita klik apa? Yang ini, ya. Nah, klik yang elemen, ya. Klik yang elemen, tinggal klik yang ini. Misalkan, oh ini jawaban ini, nomor ini benar. Oh ini jawabannya salah gitu kan, gitu. Tinggal klik yang ini aja. Boleh kasih masukan, boleh enggak, ya. Instruksinya boleh nih kayak gini ya, nih udah ada bacaan ditunggu sampai jam 20.00. Nah, tinggal klik tandai selesai. Jika sudah, kita lihat kiriman lainnya. Kita bisa menilai lagi anak-anak yang sedang berproses untuk mengerjakan. Nah, setelah itu tinggal klik yang bacaan ini, telah ditinjau. Maka akan terlihat tuh sudah 2 orang yang sudah selesai kita nilai ya. Setelah itu, sampai situ paham Bapak Ibu? Iya, sama-sama Bu Purwanti. Boleh dikasih reaksinya Bapak Ibu kalau Iya. sudah paham atau ya mengerti. Mungkin tapi baru dikit kali ya Bu Suci ya, Iya. waktunya kurang ini. Waktunya kurang ini. Makanya tapi saya, nggak apa-apa, yang penting kan dikasih waktu, sampai jam 4 nih Zoom-nya, nggak apa-apa saya lanjutin ya. Mau tetap lanjutin atau udahan? Udah 1 jam sih. Bapak Ibu gimana? Mau lanjutin atau udahan? Mana ya yang lainnya suaranya? Kalau mau lanjutin tekan 1. Lanjut. Saya belum ngejelasin yang terkait itu loh, game apa namanya, permainannya sama papan online-nya. Satu boleh. Di kolom chatnya. Oke, Lanjut Bu Suci, lanjut. lanjut. Walaupun 1 jam ya, tapi nggak apa-apa saya udah ngomong. Nggak mungkin satu, satu dari 5 kata Pak Andre.
Oke, lanjutkan, lanjut. Oke, sekarang kita kan tadi udah pertama buat kelas ya. Yang kedua udah buat aktivitas ajaib ya kan, yang bisa kita langsung menilainya. Nah, sekarang kita klik yang bagian beranda atau home ya. Kita klik yang pustaka edukasi ya. Setelah itu kita bisa klik yang ini, game interaktif. Nah, tinggal klik yang game interaktifnya. Misalkan gamenya mau seperti apa? Apa isi bagian yang kosong, apa langkah-langkah, apa pilihan ganda, cocokkan A dengan B, atau yang kategorikan. Kalau yang tadi kita main ice breaking, itu masuknya yang ini, dikategorikan. Nah, tampilannya seperti tadi. Bapak Ibu yang mana? Mau yang mana? Saya mau nyontohin yang mana, yuk. Boleh? Jawabannya? Mana suaranya? Biar kita berinteraksi. Ayo Yang Bapak Ibu kategori, ya, kategorikan katanya Ibu. kategorikan. Oke, ketik yang kategorikan, ya. Nah, di sini bisa pilih ya. Pilih kelas berapa maunya? Misalkan kelas 4. Tadi ada yang minta kelas 4 sebelumnya ya. Oke, mata pelajarannya apa misalkan? Matematika yang gampang. Misalkan apa? Ciri-ciri bangun datar, boleh. Atau topiknya tidak ada di topik. Kalau tidak ada di topik, tinggal klik yang apa? Tulisan diri, ya. Tapi kalau ada di topik, kenapa? Kalau ada di topik, tinggal pilih topiknya, ya. Setelah itu tinggal klik buat aktivitas dengan AI. Nah, maka ini sedang dibuat atau namanya sedang mengcoding, ya. Nah, sedang dibuat nih aktivitasnya, Bapak Ibu. Gitu caranya. Jadi dalam satu pustaka edukasi ada berbagai cara, ada bisa untuk lembar kerja, ada untuk ini buat game interaktif, dan nanti yang ketiganya yang di papan tulisnya. Gimana? Baru tahu ya? Karena ini emang terbaru dari Canva nih Bapak Ibu. Makanya udah banyak sekarang nih yang nge-share webinar-webinar terkait Learn Grid karena ini yang terbaru di Canva nih Bapak Ibu. Siapa tahu nanti Bapak Ibu bisa gunakan di kelasnya masing-masing. Apalagi kalau untuk guru SMP, guru SMA ya sangat penting sekali nih karena bisa sebagai penggantinya untuk tugasnya di Google Classroom gitu ya. Anak-anak bisa masuk ke kelasnya sini di Canva saja masuknya. Oke. Kita tunggu ya, sedang mengcoding nih. Oke, sudah buat aktivitas. Nah, muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Tuh, kita tinggal masukkan namanya. Ya, misalkan namanya adalah Yuri, misalkan. Tinggal klik mulai. Nah, ini dia. Ya, ini langsung buat gamesnya. Contohnya segi 5 dan segi 6. Apa namanya? Berarti ini ya, segi banyak ya. Memiliki 3 titik sudut. Memiliki tepat 3 sisi. Lebih dari 4 sisi. Sudut siku-siku gitu ya. Ini tinggal pilih-pilih aja. Ini lebih dari 360. Ini jumlah sudutnya 180. Ini memiliki 4 sisi sama panjang. Misalkan ya, yang berhadapan sejajar. Nah, tinggal klik list jawaban. Nah, kalau ini ada bacaannya tuh. Ya, ada jawabannya yang mana yang salah. Tuh, kelihatan yang salahnya, yang benarnya. Nah, skornya adalah 7 dari 9. Jadi seperti itu. Oh Bu, saya mau tampilannya kayak Bu Suci tadi yang ada gambar backgroundnya. Nanti Bapak Ibu bisa buat di Canva, ya. Bapak Ibu buat di Canva, tinggal klik yang AI Canva, lalu tinggal klik yang gambar di sini. Tinggal buatkan saya gambar dalam bentuk landscape untuk back background game edukasi tentang apa tadi? Apa tadi Bu materinya? Gue lupa. Bangun datar. Oh ya, bangun datar, tentang bangun datar gitu ya. Tampilan backgroundnya tidak terlalu ramai. Oke, tinggal klik kanan. Nah, kita bisa buatnya seperti itu, Bapak Ibu. Kita akan membuat gambar backgroundnya. Nanti kita bisa masuk ke sini, ya, ke sini, nih, ya, ke link yang tadi. Jadi ini jangan di close dulu.
Jadi kita bisa tambahkan ini nih ya, tabnya ya, untuk membuat gamesnya. Apa backgroundnya? Nah, misalkan backgroundnya yang mana nih yang kita suka, Bapak Ibu? Misalkan ini gitu ya, tinggal klik yang bagian ini. Nah, tinggal kita unduh saja ya. Tinggal kita unduh atau gini caranya. Tuh, sudah terunduh. Lalu tinggal kita masuk ke sini, tinggal klik yang ini, tanda tambah, lalu tinggal klik unggah ya. Tinggal klik masukkan framenya tadi mana downloadan. Nah, yang ini misalkan, tinggal klik open ya. Lalu di sini tambahkan gambar ini di sini ya. Tambahkan gambar ini menjadi background aktivitas tersebut. Nah, tinggal enter. Nanti maka gambarnya akan masuk ke dalam yang aktivitas ini ya. Misalkan kalau mau lebih ada backgroundnya gitu ya, biar nggak polosan seperti ini gitu. Nah, nanti akan tunggu. Baik, saya akan menambahkan gambar tersebut sebagai background aktivitas katanya. Oke, kita tunggu ya. Oke, sedang memperbarui kode. Nah, ini jatuhnya ke coding juga nih Bapak Ibu. Jadi kita buatnya seperti itu aja caranya. Bapak Ibu tinggal pilih mau yang seperti apa kategorinya ya. Dalam satu learn grid-nya. Nah, kita lihat ya. Belum muncul. Gambarnya mana dia? Saya tadi langsung muncul. Tuh ya, gambarnya muncul kan, gambar backgroundnya tuh, kelihatan kan, Bapak Ibu? Jadi cakep ya, misalnya jadi kelihatan lebih berwarna gitu. Oke, tinggal klik yang apa Bapak Ibu? Tinggal klik publikasikan. Kalau mau pakai musik, tinggal tambahkan aja di sini. Tambahkan musik yang beat gitu ya, musik beat, tambahkan musik beat selama 2 menit gitu ya. Tambahkan musik beat selama 2 menit agar agar apa ya namanya ya, agar tampilan suaranya terdengar menarik. Terdengar menarik misalkan. Enter gitu ya. Promptnya sesuai dengan Bapak Ibu ya. Lebih detail lebih bagus. Oke, lagi azan di sini. Oke, Bapak Ibu. Kedengeran kan suara musiknya? Ya, walaupun kayak gitu ya. Misalnya kita bisa tambahin apa namanya prom yang secara detail ya, mau musiknya seperti apa. Misalkan kasih namanya adalah Dian misalkan. Tinggal klik mulai. Nanti kan ada gambarnya tuh ya, backgroundnya muncul. Nah, ada suaranya. Sudah aman nih, udah ada background, sudah ada suara atau musik. Tinggal klik publikasikan. Nah, di sini kita bisa kasih namanya adalah misalkan apa nih? Game game matematika misalkan kasih namanya. Tinggal klik publikasikan. Nah, maka akan langsung masuk ke sini. Enaknya Canva tuh gitu tuh, langsung linknya langsung muncul nih di sini nih. Setelah kita klik publikasikan. Nah, musiknya nggak berhenti-berhenti. Karena saya minta 2 sampai 3 menit musik. Oke, tinggal klik salin atau lihat situs webnya.
Nah, akan muncul seperti ini. Oke, ini kita berhentiin. Nah, biar nggak. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Lebih besar nih Bapak Ibu. Ya, beda dengan yang ini. Kalau ini kan kita awal buat. Kalau sudah jadi akan bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ketik nama, Dian misalkan, mulai. Nah, tuh muncul ya backgroundnya sama musiknya. Tuh. Oke, aman? Bisa buatnya Bapak Ibu? Gamesnya? Insya Allah. Aman. Gimana Bapak Ibu? Insya Allah ya. Bisa ya? Bisa ya? Jadi nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja gamesnya ya. Aman ya. Jadi kelihatan gambar backgroundnya dan ada suara musiknya. Oke. Selanjutnya, lagi nggak? Yang ketiga nih yang terakhir ya. Mau Oke. lagi Bu Suci. Terakhir, lanjut. Alhamdulillah, untung sampai Zoom saya minta nambah itu Zoom-nya, Bu. Oke, klik yang pustaka edukasi, ya, klik yang pustaka edukasi. Lalu setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih yang ini, yang terakhir nih, yang ada di pustaka edukasi. Loan grid-nya adalah papan tulis online. Nah, di papan tulis online ini Bapak Ibu tinggal bikin nih, misalkan mau yang mana papan tulisnya? Mau terkait apa? Oh, mau terkait pasangkan dengan cepat, ada. Mau yang mana Bapak Ibu? Identifikasi sebab dan akibat, garis waktu kejadian penting, atur urutkan. Ada pro dan kontra. Apa mau ini ya? Coba ya. Papan tulis terkait pro dan kontra. Oke. Sekarang kita pilih mata pelajarannya. Misalkan kelas 6. Ternyata kalau pro dan kontra itu mulai dari kelas 5 di Bapak Ibu. Ya. Kelas 4, 3, 2, 1 tidak ada. Misalkan kelas 6. Mata pelajarannya misalkan bahasa dan sastra nih. Ada guru bahasa di sini nih. Masih ada nggak Ceulan? Terus, di sini misalkan teks eksplanasi sederhana. Tinggal klik buat aktivitas dengan AI. Maka akan dibuatkan nih ya. Nah, akan seperti apa tampilan papan tulisnya? Kita lihat bersama. Oke, masih ditunggu ya. Oke. Oke, kan sudah muncul nih, tinggal klik ya. Nah, tinggal klik, lalu klik yang ini. Kalau tampilan seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini caranya ya. Ini ada kita bisa bikin, nih ada gambar. Ya, nih kita bisa akan ngasih tanda. Oh, ini pro. Tuh, kita misalkan bisa sekalian langsung kayak gini. Ini namanya papan tulis. Ya. Atau kita mau ngapus. Nah, ini seperti ini. Nah, kayak papan tulis biasa. Tuh, ya. Lalu misalkan kita mau ngasih warnanya ada merah, ada kuning. Tuh ya. Ini hapus lagi. Tuh. Dan juga di sini misalkan ada bentuk-bentuknya, kita bisa bikin bentukan juga, tuh, ya. Kita bisa bikin bentukan seperti ini, tuh. Lalu, misalnya kita mau bikin teks juga bisa, tinggal ketikan, biasa ya, tinggal diketik biasa. Selanjutnya, di sini ada apa lagi? Ada tabel, kita juga bisa bikin tabel di papan tulisnya, tuh, ya. Selanjutnya, di sini juga ada ini, tinggal menu pilihnya, ya. Nah, kita bisa pindahkan seperti ini juga. Tinggal dirapi-rapikan juga boleh. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita bisa ada lihat lagi di sini ada garis penghubung juga. Misalkan kalau mau terkait menghubungkan ya. Dan ini memo, misalkan bagaimana untuk terkait refleksi nih. Kalau memo ini refleksi Bapak Ibu. Misalkan pembelajarannya menarik gitu ya. Misalkan pembelajarannya menarik gitu misalkan. Nanti di sini anak-anak akan bersama-sama mengisinya ya. Seperti itu. Lalu tinggal klik yang ini, tugaskan ya. Klik yang ini, lanjutkan. Oke, kayak tadi lagi sama caranya. Tugaskan, lanjutkan ya, selalu seperti itu. Lalu masukkan ke sini, buka tugas kelas ya. Lalu tinggal masuk lagi ke kanvanya yang tadi. Oke. Nah, ini dia ya. Ini dia tugasnya. Kita bisa klik yang kayak tadi lagi caranya sama. Klik tugaskan aktivitas. Oke. Lalu klik yang tadi kelas kita. Tinggal klik tugaskan, maka semuanya akan muncul. Tuh, ya, sudah dimasukkan tuh, sudah. Silakan Bapak Ibu. Nah, caranya sama ya, seperti lembar kerja untuk papan tulisnya. Oke, gimana? Aman Bapak Ibu? Caranya sama kayak tadi, ya.
Itu namanya ada pengenalan apa tadi? Namanya papan tulis online. Jadi secara tapi kalau misalnya Bapak Ibu, oh saya tadi tampilannya kurang menarik Bu, bisa nggak diedit-edit? Bisa, bisa banget. Misalnya kayak tadi diagram Venn, di sini misalkan kelas 7 misalkan ya. Lalu sini matematika, misalkan terkait apa tadi kegemaran. Nah, tinggal klik buat aktivitas dengan AI misalkan ya. Nanti kita coba lagi buat materi selanjutnya. Untuk buat papan tulisnya biar bisa diisi ya sama murid-murid kita. Nah, selanjutnya kita coba lagi ya. Oke, setelah itu tinggal diklik seperti ini ya. Jangan lupa caranya seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti-ganti Bapak Ibu nih, membandingkan kegemaran matematika dalam hobi. Di sini membaca buku, di bagian komputer. Oh, di sini apa? Kita bisa ganti-ganti tuh. Misalkan ini tulisannya, oh ini kekecilan, kebesaran, apa kurang kecil, apa kurang besar gitu misalkan. Oh ini kurang besar. Kita bisa ubah-ubah seperti ini caranya. Tuh, seperti itu Bapak Ibu ya. Atau enggak ini ya di teksnya ada yang diganti-ganti. Gitu. Itu juga bisa banget Bapak Ibu. Sebelum kita kasihkan tugasnya kepada murid kita di kelas online ya. Tinggal klik tugaskan, lalu klik lanjutkan. Setelah itu kayak biasa tadi, klik buka tugas kelas. Setelah itu buka Canva-nya lagi, masuk ke Canva. Setelah itu klik yang tadi yang ini ya, tugasnya, klik yang ini, tugaskan aktivitas, lalu pilih kelasnya, klik tugaskan. Nah, seperti itu. Maka akan masuk langsung otomatis di muridnya yang harus dikerjakan. Gitu deh Bapak Ibu. Jadi itu namanya Learn Grid di aplikasi Canva ya, ada di kolom pustaka edukasinya juga. Oke, gimana? Aman Bapak Ibu? Kayaknya udah ke sorean ya Bu Opi. Oke, selanjut Oke, ya. Bapak ya. Ibu beri aplaus dulu buat Bu Suci ya. Masya Allah, ilmunya benar-benar daging nih hari ini nih. Aku belum kelar ya Bu, bentar ya. Oh, belum ya? Oh ya, Oke, ya. Lanjut, masih lanjut. masuk ke conclusion dulu. Mari kita simpulkan Siap, bersama siap, Bapak siap. Ibu. Pembelajaran di era digital memerlukan apa? Inovasi. Canva tidak lagi hanya menjadi aplikasi desain ya Bapak Ibu ya, tapi lebih berkembang kembali untuk menjadi platform pembelajaran karena ada kelas dan bisa aktivitas interaktif lainnya. Melalui Learn Grid, guru dapat menyusun pembelajaran yang lebih interaktif ya Bapak Ibu ya, terstruktur dan mudah diakses murid-murid. Nah, harapannya murid-murid kita itu dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna, sedangkan gurunya bisa menjadi lebih efektif dalam mengelola proses pembelajaran. Oke, mungkin kalimat yang terakhir yang ini nih Bu Opi, yang di bagian bawah ya. Teknologi itu tidak menggantikan guru, tetapi membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kita akan lanjutkan pada sesi diskusi dan saya kembalikan kepada Ibu Opi. Oke, sekali lagi Bapak Ibu beri aplaus untuk Ibu Suci yang sudah memaparkan materi yang luar biasa hari ini. Oke, mungkin selanjutnya ada sesi ini ya Bu Suci ya, tanya jawab ya. Tapi karena sudah jam Iya, setengah satu. empat ya, mungkin Betul. tidak tidak banyak ya, Satu aja hanya kali ya. berapa? Takutnya nanti tiba-tiba ke close. Oh iya, oke boleh Mm-mm. satu. Karena Satu. Zoom-nya dibatasi ya hanya Iya, 2 jam. karena Tadi ini sudah hampir waktu mau selesai. batas. Iya, oke. Mungkin satu pertanyaan Bapak Ibu, mangga silakan, silakan di unmute saja, atau boleh raise hand, atau boleh lewat chat ya, Bapak Ibu. Mangga, ada yang mau bertanya?
Sepertinya ini sedang mencoba-coba sepertinya. Iya, fokus ini kayaknya langsung pada penasaran ya, buka-buka Hmm, Canva-nya langsung. Aduh, mau buat kelas nih. Aduh, ini masih lama gitu masuknya Bu Suci, tanggal 13 ya. Aduh, jadi iya, udah greget nih kayaknya pengen langsung nyoba di kelas nih. betul sekali. Dengan fitur terbarunya dari Canva ya, Learn Grid ini Iya, di Pustaka betul. Edukasi. Mm-mm. Tapi ini kayaknya untuk kelas atas kali ya, Bu Suci ya. Karena kalau untuk kelas bawah kayak kelas 1, 2 itu mereka belum bisa bawa HP gitu ya, belum Betul. bisa. Betul. uh, Tapi ini bisa juga kan tadi Bu, kita bisa kasih mm. untuk latihan soalnya di rumah. Yang kayak tadi kita Oh gitu. tugaskan itu kan bisa Mm. dikerjakan di rumahnya gitu. Bisa jadi Mm-mm. PR gitu biar anak-anak itu Oh, tidak main HP gitulah. Karena oh karena kita iya. tidak boleh kasih PR ya begitu jadi akhirnya Uh, anak-anak uh. akhirnya nggak belajar. Nah, tapi kalau nggak salah tadi ada versi cetaknya juga kan ya Bu Suci ya. Jadi bisa Ada selain bisa betul, dimainkan lewat HP, bisa juga dicetak ya. Untuk kelas bawah hmm, mungkin bisa yang versi cetaknya. betul. Itu ada Bu Dayati kayaknya ada suaranya. eh Apa kepencet Silakan atau Ibu. gimana? Bu Dayati, silakan. Bu Dayati mau bertanya? Halo Ibu, ada yang bertanya ini Bu Suci, rekaman webinar siang ini mungkin nanti di rumah ada yang mau ngulang lagi nih pelajarannya, kira-kira di share-nya di mana Bu Suci? Ada di nanti di YouTube-nya PGRI ya, Bapak Ibu ya. Ada ini nih adminnya nih Ceulan nih. Si apa ketua ketua kita, ketua PGRI PGRI SLCC. Ibu Ketua Ulan Widari Endah. SLCC, iya. Ya, SLCC, SLCC. Nanti Oke. Bapak Ibu untuk rekaman webinar hari ini akan muncul di YouTube PGRI ya. Mungkin nanti Bu Wulan akan men-share ya ke pengurus LCC dan pengurus LCC akan meneruskannya di grup-grup supaya Bapak Ibu bisa mengulangi lagi pelajaran hari ini. Karena kayaknya nggak cukup ini Bu Suci. Sebenarnya masih Betul. pengen lanjut. Nggak cukup kayaknya kalau cuma sehari ini. Harus privat mungkin. Iya benar. Karena karena ini benar-benar sih Ibu harus bisa digunakan ya. Biasanya nih Iya. sangat-sangat dibutuhkan ya, apalagi untuk yang SMP maupun SMA sih ya. Betul sekali. Ini Hmm. mempermudah tugas guru ya. Jadi Hmm. alhamdulillah sekarang tugas guru semakin mudah ya dengan adanya Canva. Plus Canvanya sudah plus AI lagi ya, yang lagi Mm-mm. booming nih sekarang ya. Bahkan sampai Betul, ada pelajaran coding dan AI di sekolah. betul. Oke, mungkin nggak ada Bu. Cukupkan Iya aja nih, kayaknya. kayaknya nggak ada nih. Betul nih Bapak Ibu, nggak ada yang mau bertanya. Sayang loh Bapak Ibu. Karena di jadwal Ah 1 jam, ini, tiba-tiba mau 2 jam malah. ini ada satu lagi nih yang komen. Oh ada. eh Ya, ada yang komen, cuma nanyain aja tadi terkait akun sepertinya Bu Suci. Hmm, sama-sama Akun Bu Yeni. belajar ya. Kanva saya menggunakan untuk belajar. Nah, Edi, namun profilnya jadi pelajar bukan guru. Jadi tidak ada kelas di beranda saya. Bagaimana men-setting ulang agar bisa ada menu kelasnya? Oh, gara-gara tidak ada. Oh, karena akunnya itu. Coba-coba. Iya Bu Suci, jadi saya juga tadi seperti itu. Mohon maaf ini. Terus? Kalau pengen ada kelasnya, mungkin harus pakai akun sendiri ya. Karena kalau Iya, tadi ikut jadi apa anggota kelasnya Bu Suci, nggak di bisa situ emang. hanya ada tugas Heeh. kelas. Betul, karena kan sebagai murid kita gitu. Iya, sebagai pelajar, sebagai Betul, murid ya. betul. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nanti di Canva, kan di sini ada ini ya, ada notifikasi di sini, notifikasi bentar. Di titik 3, mana ya? Di sini ya, ada bacaan bagian bawahnya ya. Nih di sini ya, kelihatan nggak? Yang ini ya, SN Oke, ini clear. ya, SN ini nih. Mm-mm. Nah, ini di sini. Mm-mm. Nah, ini kita udah sebagai akunnya akun guru tuh. Akun guru, ya kan? Dan ini ada 62 orang yang masuk ke timnya SD saya gitu kan. Tuh. Jadi kalau misalkan tadi kan karena Bapak Ibu jadi murid, makanya nggak muncul menu kelasnya. Tapi kalau misalkan mau dimunculin lagi, klik yang bagian akunnya, ya nanti bisa tinggal pilih atau enggak gini ya. Tapi kalau yang ini pribadi nih, tinggal klik yang pribadi. Kalau pribadi nanti tampilannya akan seperti ini kalau pribadi nih.
Ya. Nah, tuh muncul ada bacaan kelasnya juga. Bisa? Yang pribadi. Ya, tuh. Oke, aman? Bisa nggak, Bu? Switch akun ya, Bu Ya, Suci ya berarti di ya. sini akunnya. Tuh ya, pribadi. Nanti bisa Ganti langsung akun. masuk lagi. Ya, oh ini kan bisnis ya. Oke. Jadi nanti bisa masuk lagi sebagai gurunya. Ayo share Oke, screen. ya. Emang share screennya gelap? Ya, Enggak, Bu? di saya jelas Bu Suci. Oh, gelap. Oh, Mungkin Jelas, jaringannya. jelas, jelas. oh jelas. Nggak Mm-mm. ada baca share screennya gelap. Aku kaget. Mungkin jaringannya mungkin Bu. Oke, Siapa yang siap-siap. Oke. Baik, Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, karena mohon maaf ini sekali lagi karena Zoom-nya terbatas. Mm-mm. Terima kasih Bu Suci atas Sama. ilmu yang dibagikan hari ini, sangat inovatif, sangat inspiratif ya. Mudah-mudahan para guru nih, Bapak Ibu guru hebat, bisa mempraktekannya di kelas. Ya, kita belajar nih selama liburan, masih ada waktu kita belajar. Boleh diulangi lagi nanti pelajaran yang hari ini, dilihat lagi videonya, sehingga nanti pada saat tiba tahun ajaran baru kita bisa mempraktekkan di kelas. Oke, saya selaku moderator dan mewakili pengurus SLCC Kota Cilegon, memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan singkat ini memberikan manfaat yang besar bagi pendidikan khususnya di Cilegon dan umumnya di Indonesia. Kain katun bermotif mega. Cakep. Oke, dijahit rapi pakaian lebaran. Cakep. Terima kasih SLCC Cilegon dan Ibu Suci Mega. Mari serentak gerakan perubahan. Mantap. Oke, Keren. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ada Bapak Bernardus. Iya. Kenapa nih Bapak? Oh iya, jangan lupa Bapak Ibu yang belum isi Ya, absen ya, karena isi dulu. untuk sertifikat nanti akan dikirim ke email yang ada di absen tersebut. Terima kasih, Jinlab ya. Ya, Terima makasih, kasih. makasih. Ya, lupa stop recordingnya. Siap. Ya bener. Bu Suci, izin live juga ya. Ya, makasih Makasih. Bu. Terima Makasih ya Bu. kasih. Terima kasih. Aku ngebalesin chat-chatnya dulu. Oh iya, ada yang daftar hadirnya belum katanya. Bentar, Oh iya, bentar, coba bentar. tadi itunya ke linknya. Tadi linknya mana? Ntar, Cek, ntar saya copyin. minta tolong Cek. Punten. Ah, itu, Sama Bapak Ibu silakan. Sebelum ketutup ini masih bisa, jadi nanti kita ini. Oke, ini sambil saya matiin rekamannya dulu berarti ya.